Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin belajar membaca kitab Ta'alim Muta'alim, kitab yang terpopuler di seluruh pesantren Indonesia. Baik, saya akan membaca di luarnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma lam na'lam wa alimna ma lam nafham fafta alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa wa ja'alna minal mukhlisin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang alladzi, yang telah mengutamakan ianya Allah di atas Bani Adam dengan ilmu dan amal. Wassalatu ala Muhammadin arabi wal ajab. Dan bermula salah dan salam itu sabit di atas Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad? Sayyidil Arabi, yaitu pemimpin orang Arab, wal ajami dan ajami selain orang Arab, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Dan semoga salah dan salam itu di atas keluarganya Nabi dan di atas sahabat-sahabatnya Nabi, ya nabi'il ulumi, yang menjadi sumber-sumber ilmu, wal hikami dan hikmah-hikmah. Jadi beliau menyebutkan alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam. Segala puji itu bagi Allah, yaitu Allah yang telah mengutamakan Bani Adam di atas seluruh alam, yaitu mengutamakan dengan ilmu dan amal. Dan selawat dan salam juga semoga terlimpahkan di atas Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin seluruh umat manusia. Dan semoga pula tercurahkan di atas keluarga dan para sahabat Nabi yang telah menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah. Wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wan nashru. Dan sesudah itu, maksudnya sesudah mengucapkan bismillah, sesudah mengucapkan alhamdulillah, dan sesudah berselawat di atas Nabi dan keluarga Nabi dan para sahabatnya, baru beliau menulis falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi,
Maka manakala aku lihat akan kebanyakan daripada si penuntut ilmu fi zamanina, pada zaman kita, yujidduna ilal ilmi, yang bersungguh-sungguh oleh mereka itu si penuntut ilmu, ilal ilmi, kepada mencari ilmu, wala yasiluna, dan tidak hasil oleh mereka itu, atau min manafi'ihi, atau daripada tidak hasil daripada manfaat-manfaatnya ilmu, wa thamaratihi, dan tidak hasil daripada buah-buahnya ilmu, wahiyal amalu bihi, dan bermula dianya buah-buah ilmu itu mengamalkan bihi dengannya ilmu, wan nashru, dan menyebarkan. Jadi tatkala beliau memperhatikan banyak dari para penuntut ilmu di masa kita, di masa sekarang, yang bahwa mereka itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang namun mereka tidak mendapati manfaat daripada ilmu tersebut, yaitu tidak dapat mengamalkan ilmu dan tidak dapat menyebarkan ilmu. Yahrimuna lima annahu akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla au jalla. Yang terhalang oleh mereka itu, kenapa mereka tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu? Yahrimuna lima annahum, yang terhalang oleh mereka itu, lima annahum, karena kesungguhan mereka itu menuntut ilmu, akhta'u, itu keliru oleh mereka itu, tara'iqahu, akan jalan-jalan ilmu, wataraku, dan meninggalkan oleh mereka itu syara'itahu, akan segala syarat-syarat tuntut ilmu. Jadi orang-orang menuntut ilmu ini terhalang dengan sebab kesalahan dalam metode mencari ilmu, dan orang menuntut ilmu ini juga meninggalkan syarat-syarat. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla au jalla. Dan bermula tiap-tiap orang yang keliru ianya siman akan jalan, dhalla, niscaya tersesat ia siman, wala yanalu, dan tidak memperoleh ianya siman akan maksudnya, qalla, hal keadaan memperoleh itu sedikit atau banyak. Jadi mereka terhalang dari ilmu, penyebabnya kesalahan dalam metode pencari ilmu, dan mereka juga meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Sedangkan beliau mengatakan orang yang salah jalan maka akan tersesat. Ketika sudah tersesat, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, walaupun sedikit ataupun banyak. Fa'aradatu wa ahabbabatu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi aulil ilmi wal hikami. Maka menginginkan oleh aku, wa ahabbabna, dan menginginkan ianya daku, an ubayyina, akan bahwa menjelaskan, akan bahwa aku jelaskan, lahum, bagi mereka itu, tariqat ta'allumi, akan jalan tuntut ilmu, cara tuntut ilmu, alama, di atas sesuatu, ra'aitu, yang telah aku ketahui, fil kutubi, dalam kitab-kitab, wasami'tu minal asatidhi, dan mendengar ia aku daripada segala guru,
ulil ilmi yang mempunyai ilmu wal hikami dan hikam. Ya. Maka setelah beliau mengetahui seperti itu, kata beliau ingin menjelaskan kepada orang yang menuntut ilmu, menjelaskan tentang tata cara belajar yang sesuai dengan apa yang telah beliau baca dari kitab-kitab dan sesuai dengan nasihat dari para guru beliau yang memiliki ilmu dan hikmah. Wajaan, rajaan doa ali minar raghibina rajaan doa li minar raghibina fihil mukhlasina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddini ba'dama istakhartu Allah Ta'ala fihi. Hal keadaan aku itu yang berharap akan doa bagiku minar raghibina daripada segala yang menyukai fihi padanya ilmu, mukhlasina yang ikhlas mereka itu bil fauzi dengan keberuntungan wal khalasi dan keselamatan fi yaumiddini pada hari pembalasan ba'dama sesudah ma istakhartu yang mengistikharah ianya daku Allah Ta'ala akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala fihi padanya mengarang kitab. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita penuntut ilmu yaitu bagaimana cara menuntut ilmu yang sesuai dengan apa yang telah beliau baca di dalam kitab dan yang sesuai dengan nasihat-nasihat dari para guru beliau, ya, dengan cara mengharapkan doa dari orang-orang yang mencintai ilmu, tulus dan bersih hatinya sehingga beliau mendapatkan keuntungan dan beliau mendapatkan keselamatan di hari akhirat. Dan beliau mengatakan keinginan ini untuk menulis kitab ini yaitu setelah meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya sesudah beliau meminta petunjuk daripada Allah, beliau barulah mengarang kitab Ta'limut Ta'lim ini. Fasammaituhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi wa ja'altuhu fusulan. Dan memberi nama ianya daku akan hu akan yang kitab akan ta'lim muta'allim tariqat ta'allumihi akan tarikat tuntut ilmu wa ja'altuhu dan menjadikan ianya daku akannya kitab fusulan akan segala fasal. Jadi kitab ini beliau beri nama yaitu dengan nama Ta'lim Muta'allim Tarikat Ta'allum, dan beliau jadikan kitab ini ada beberapa fasal. Jadi beliau menjadikan di dalam kitab ini, isi kitab ini ada beberapa fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi. Faslun
fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Bermula satu fasal itu pada menerangkan ilmu dan fiqih dan keutamaan fiqih. Faslun fi niyati fi hali ta'allumi, dan bermula satu fasal itu pada menerangkan tentang niat fi hali ta'allumi, pada keadaan belajar, pada ketika belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wasabati. Bermula satu fasal itu pada menerangkan memilih ilmu, wal ustadhi dan memilih seorang guru, wasyariki dan memilih teman, dan sabati dan tekun. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, dan bermula satu fasal itu pada ta'zim ilmu, mengagungkan ilmu, wa ahlihi dan ahlinya ilmu, orang yang memiliki ilmu, ahli ilmu. Faslun fil jaddi wal muwadhabati wal himmati. Bermula satu fasal itu pada kesungguhan wal muwadhabati dan terus menerus. Wal muwadhabati dan terus menerus, wal himmati dan cita-cita tinggi. Faslun fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Bermula satu fasal itu pada memulai pelajaran, wa qadrihi dan kadar-kadarnya pelajaran, wa tartibi dan tertib pelajaran. Faslun fi tawakkuli, dan bermula satu fasal itu pada tawakal. Faslun fi waqti tahasili, dan bermula satu fasal itu pada waktu menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Bermula satu fasal itu pada tentang syafaqati, rasa belas kasih sayang, wan nasihati dan nasihat-nasihat. Faslun fil istifadati. Bermula satu fasal itu pada menghasilkan ilmu. Faslun fil wara'i fi hali ta'allumi. Bermula satu fasal itu pada wara' fi hali ta'allumi, pada di ketika belajar. Faslun fima yurithu. Faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyana. Bermula satu fasal pada sesuatu yurisu yang menyebabkan ia suatu akan ingatan, wa fima dan pada sesuatu yurisu yang menyebabkan ia suatu akan lupa. Faslun fima yajlibur rizqa. Bermula satu fasal pada sesuatu, fima pada sesuatu, yajlibur rizqa, yang mempermudah ianya sesuatu akan datang rezeki. Wa fima yamna'u, dan pada sesuatu yang menegah ia suatu akan rezeki. Wa ma yazidu fil umuri, dan pada sesuatu yang menambah ia suatu pada umur. Wama yang kusu, dan sesuatu yang mengurangi ia suatu pada umur. Wama yufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan sesuatu wama yufiqi
Dan tidak ada penolongku illa kecuali dengan Allah, alaihi sabit di atasnya Allah, tawakkaltu. Aku pasrah, itu aku pasrah, wa ilaihi dan kepadanya Allah, unibu aku kembali. Maksudnya tidak ada pertolonganku kecuali dengan Allah, dan hanya kepada Allah aku berserah diri, dan kehadirat Allah aku kembali. Faslun fima hiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Nah, insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang lain ya. Pada kesempatan ini sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan serta kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.